bahwa apa namanya Ini ke DPR pusat atau intern? enggak, ke DPR pusat ya. Iya. Jadi kalau pemerintah mau membangun kawasan pariwisata, bisa mengambil tanah masyarakat, bisa membebaskan tanah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa Pasca Sekolah Podcast kembali hadir pada hari ini, pada Ramadan yang penuh berkah ini, bersama alhamdulillah hadir bersama kami pada siang hari ini tamu agung kita, seorang cendekiawan muslim di Kota Lubuk Linggau yang berhasil menyelesaikan studi S3-nya itu di Aceh pada bulan yang penuh berkah ini. Mari kita sambut, kita kenalkan dengan Bapak Haji Artianto LCM. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hampir jatuh ini kan. Alhamdulillah Pak ya, terima kasih. Ini mungkin di menyelesaikan studi S3-nya pada bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh diceritakan terlebih dahulu mungkin, atau sebelum ke sana perkenalkan dulu tentang Bapak sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artianto, asal dari Desa Mandi Angin, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara. Saya alhamdulillah telah menyelesaikan studi saya di program S3 Fikih Modern Universitas Islam Negeri UIN Araniri, Banda Aceh, tepatnya pada tanggal 27 Maret kemarin. Jadi hari kelima puasa. Alhamdulillah semua tentu berkat doa rekan-rekan semua, para dosen dan sahabat semuanya. Barangkali itu perkenalan singkat dari saya. Perlu diketahui pada para pemirsa sekalian bahwasannya beliau ini adalah salah satu putra asli Muratara ya, yang saat ini bergabung di Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Tadi telah kita dengarkan riwayat singkat beliau. Ternyata beliau ini seorang cendekiawan, akademisi, sekaligus tokoh agama di Kota Lubuk Linggau ini. Nah, boleh diceritakan sedikit Pak terkait tentang pengalaman belajar selama studi S3 ini? Oke, baik. Saya ceritakan dulu bahwa sebenarnya S3 saya ini berawal dari coba-coba, bisa dibilang berawal dari iseng. Karena pada tahun 2016 itu saya sebenarnya belum ada rencana untuk melanjutkan S3. Tapi karena ajakan dari beberapa orang teman, termasuk dari Kiai Mukmin ini, maka saya coba-coba ya, iseng mengikuti tes program 5.000 doktor Kementerian Agama. 5.000 dokter ya, bukan beasiswa, bukan sendiri, bukan ya? Bukan, beasiswa ini ya? Beasiswa Mora, dan alhamdulillah lulus pada tahun 2016 itu dimulai studinya. Dan studi saya pada awalnya cukup lancar sampai pada proses penulisan proposal disertasi berjalan lancar. Cuma setelah itu ada banyak hambatan-hambatan sehingga penyelesaian studinya agak terkendala ini Pak Kiai. Jadi baru bisa kita selesaikan ya beberapa minggu terakhir ini. Jadi tidak tepat waktu, lebih nanti kita akan masuk kepada kendala-kendala sebagai tahapan-tahapan kami sebagai calon S3 kami. Nah, boleh diceritakan sedikit saja terkait tentang apa tadi itu? Tadi sekolah mana? Alamat sekolah. Nimba studi S3-nya di mana? Oh, baik. Dengan jurusan apa itu? Oh, iya. Jadi saya diterima dari program Mora, program 5.000 dokter itu di Universitas Islam Negeri UIN Araniri, Banda Aceh. Jadi tepatnya di kota Banda Aceh. Dan jurusan yang saya ambil adalah jurusan hukum Islam, atau kita sebut itu fikih modern.
Ini memang jurusan yang unggulan untuk hukum Islam. Aceh termasuk kita rekomendasikan untuk dipilih kalau ada yang mau mengambil jurusan hukum Islam, karena Aceh bukan cuma teori. Aceh kita tahu sebuah provinsi yang telah menerapkan syariat Islam. Jadi kita kalau ingin tahu penerapan syariat Islam itu ya di Aceh. Satu-satunya di Indonesia provinsi yang menerapkan syariat Islam ya provinsi Aceh. Jadi seluruh aspek hukumnya atau sebagian saja yang penerapan hukum Islam itu? Sebagian. Jadi Aceh itu baru ada beberapa undang-undang syariat yang diterapkan. Salah satunya adalah undang-undang jinayah, undang-undang tentang kriminalitas. Oleh sebab itu pengaturan tentang hukuman zina, perselingkuhan, kemudian kholwat, berpacaran, berdua-duaan itu sangat ketat sekali di Aceh, karena sudah ada undang-undang tersendiri yang mengatur itu. Ada juga undang-undang tentang ekonomi syariah, sehingga di Aceh sekarang tidak ada bank konvensional, semuanya bank syariah, BSI, umumnya BSI. Ya, barangkali itu. Baik, ini mungkin sebelum kita masuk ke materi yang intinya, mungkin menarik untuk digambarkan dulu bagi kita, khususnya yang belum pernah merasakan tinggal di sana walaupun sesaat. Nah, kita pahami bahwa ini jawab aja Pak Dokter. Di mayoritas provinsi kita ini adalah menggunakan misalkan kita paku pada undang-undang. Bukankah Aceh juga seperti itu seharusnya? Kenapa apa yang melandasi bisa diterapkan hukum syariah? Bukan pada umumnya provinsi yang lainnya. Ini Aceh memang daerah yang punya keistimewaan. Ini berangkat dari adanya perjanjian Helsinki, di mana pemerintah Indonesia memang secara khusus memberi otonomi khusus bagi Aceh untuk mengatur segala sesuatunya secara mandiri, termasuk lembaga-lembaga. Di Aceh lembaga DPRD itu punya istilah-istilah tersendiri yang berbeda dengan provinsi atau daerah lain. DPR misalkan di Aceh DPRA ada namanya. Kemudian juga mahkamahnya. Kalau di kita ada pengadilan negeri misalkan, di Aceh adanya mahkamah syariah dan sebagainya. Jadi istilah-istilah kelembagaan itu Aceh memang diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri. Dan ini tentu berangkat dari karakteristik masyarakat Aceh sendiri, Pak Kiai. Jadi masyarakat Aceh memang menurut saya masyarakat yang Islami, yang memang dia masyarakatnya memang ingin hidup ya dalam pola yang seperti itu. Dia berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain. Itu penduduknya mayoritas muslim atau gimana, Pak? Bisa dikatakan seperti itu? Ya, penduduk Aceh mayoritas muslim, tapi tidak berarti bahwa Aceh tidak menerima non-muslim, karena di Aceh juga ada penganut agama lain, ada juga gereja yang aman-aman aja. Insya Allah kalau hukum syariah itu diterapkan, kita bisa belajar dari Aceh, akan tercipta keamanan bukan hanya bagi masyarakat muslim tapi juga bagi masyarakat non muslim. Berarti memang disetujui oleh seluruh masyarakat Aceh sana ya? Iya, memang masyarakat Aceh menghendaki. Kita langsung ke materi mungkin yang ditunggu-tunggu oleh para calon sekolah pasca sarjana S3-nya. Nah, tadi kuliah di jurusan fikih modern, Pak ya? Fikih modern, fikih modern. Islam. Nah, untuk judul yang Pak Dokter tulis itu apa? Mengenai apa? Sekaligus implementasi apa yang bisa diterapkan khususnya di Aceh sendiri atau ke wilayah negara kita secara nasional. Jadi pemirsa, disertasi saya membahas tentang, judulnya itu lebih tepatnya adalah kriteria dengan umum dalam fikih dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penerapannya adalah pada kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jadi yang saya bicarakan
yang menjadi pokok pembahasan adalah tentang kepentingan umum. Selama ini kita sering sekali mendengar istilah kepentingan umum. Nah, kita sering mendengar istilah kepentingan umum itu harus didahulukan atas kepentingan pribadi. Nah, yang menjadi pembahasan dalam disertasi saya ini adalah sebenarnya kepentingan umum seperti apa yang dapat menggeser hak-hak atas tanah. Jadi kalau pemerintah ingin mengambil tanah masyarakat yang sudah bersertifikat, ini kepentingan umum tapi dibatasi tanah ya? Ya, pada kasus pengadaan tanah, atau istilah-istilah sebelumnya itu pembebasan tanah. Ya. Jadi harus ditentukan itu kriterianya, sehingga tidak melenceng, pembebasan tanah atau pengadaan tanah itu tidak menyimpang dari maksud kepentingan umum itu sendiri. Maka saya merumuskan dalam disertasi saya merumuskan 3 kriteria yang menurut fikih harus dipenuhi. Yang pertama, kepentingan umum itu harus dapat diakses secara luas dan bebas. Jadi dia tidak boleh ada kepentingan monopoli swasta atau katanya umum tapi ternyata kepentingan asing atau kepentingan individu, politikus dan sebagainya. Jadi dia harus diakses secara luas dan bebas minimal oleh mayoritas masyarakat. Kalau itu tidak terpenuhi maka menurut saya tidak dapat dijadikan dasar untuk kegiatan pengadaan tanah atau pembebasan tanah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kegiatan pembangunan itu harus mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, kemaslahatan. Apa itu kemaslahatan? Kemaslahatan tentu dalam fikih kita tahu bahwa yang disebut maslahat itu adalah segala tindakan yang mendatangkan kemanfaatan dan menjauhi kemudaratan, kerusakan, itulah yang disebut kemaslahatan. Jadi dia harus ada harus ada kemanfaatan yang jelas dari dari kegiatan pembangunan itu. Gak bisa kita pemerintah membebaskan tanah masyarakat tapi untuk peruntukannya masih nggak jelas gitu. Yang penting ambil dulu tanah masyarakat, kan nggak bisa gitu. Nah, jadi itu ya, saya rumuskan seperti itu. Kemudian yang terakhir saya rumuskan bahwa kepentingan umum itu harus bersifat permanen dan jangka panjang. Jadi kalau pemerintah mau melakukan pembangunan yang akan mengambil tanah masyarakat, maka pembangunan itu harus bersifat jangka panjang. Maka dari itu saya mengusulkan beberapa perubahan terhadap undang-undang, khususnya undang-undang Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sekarang diterbitkan lagi Perpu nomor 2 tahun 2022. Nah, Perpu nomor 2 tahun 2022 yang beberapa minggu yang lalu telah disahkan juga oleh DPR menjadi undang-undang. Jadi undang-undang Cipta Kerja sebelumnya sudah dibatalkan. Saya mengusulkan bahwa ini ke DPR pusat atau intern? Enggak, ke DPR pusat ya. Iya. Saya mengusulkan bahwa kalau dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 itu kan ada beberapa kegiatan pembangunan yang sifatnya sementara itu dapat menjadi dasar kegiatan pengadaan tanah. Misalkan pembangunan rumah sakit darurat itu kan, itu lebih tepatnya dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 ya, tentang pengadaan tanah. Nah, saya mengusulkan bahwa untuk kegiatan pembangunan yang sifatnya non permanen sementara, saya mengusulkan itu diadakan lewat kegiatan penyewaan atau peminjaman, bukan pembebasan tanah. Karena kita tahu bahwa tanah itu kan punya nilai spiritualitas ya, punya nilai sosiologi, filosofi, nilai ekonomi yang kalau ingin dibebaskan tentu harus benar-benar untuk kepentingan yang sifatnya urgen, sangat mendesak, sangat penting gitu. Kalau untuk mengatasi masalah-masalah yang sifatnya sementara, darurat sementara, bencana, itu mungkin bisa diadakan tanah itu dapat diperoleh melalui
mekanisme peminjaman, penyewaan dan sebagainya tanpa harus mengambil tanah masyarakat. Sebenarnya banyak sekali pembahasan. Saya juga mengusulkan perubahan daftar kegiatan pembangunan yang dikategorikan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum. Jadi kalau dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada 24 Pak Kiai, ada 24, seingat saya 24, yang saya rinci lagi itu menjadi 49 sebenarnya. Kegiatan yang dikategorikan sebagai kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, beberapa di antaranya saya kasih kritik yang tajam, bahkan saya usulkan supaya dihapus. Misalkan ada kawasan pariwisata. Itu kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu kawasan pariwisata itu dikategorikan sebagai prasarana untuk kepentingan umum. Jadi kalau pemerintah mau membangun kawasan pariwisata bisa mengambil tanah masyarakat, bisa membebaskan tanah masyarakat. Nah, untuk kawasan pariwisata ini kan masih menjadi tanda tanya bagi kita. Kawasan pariwisata yang seperti apa kan? Nanti dibikin yang macam-macam, yang aneh-aneh kan repot. Nah, maka saya mengusulkan kawasan pariwisata saya usulkan supaya tidak dicantumkan. Nah, kalau kaidah fikihnya itu kan kita pakai kaidah sadud dzara'i lah istilahnya, untuk mencegah supaya tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bagus ya. Berkali itu. Oke. Ini sangat menarik sekali para pemirsa Sekolah Pasca podcast ini. Kita barusan saja dengar beberapa menit beliau bicara saja. Itu bukan sekedar mahasiswa plagiat orang yang bicara. Bisa seperti itu. Tapi benar-benar penelitian yang memang serius untuk dilakukan. Kita lihat, kita catat poinnya tadi itu. Poin ini, hasil dari penelitian ini, konsumsinya bukan hanya untuk wilayah Acehnya saja. Tapi untuk kritik-kritiknya bisa dilakukan dan dipertegas untuk DPR pusat, bisa menjadi kajian bahasan. Bukti tadi ada beberapa undang-undang yang sudah disahkan, kemudian disahkan yang baru lagi. Ini mungkin sebelum ke selanjutnya kita akan jeda. Kenapa? Karena biar menarik bahasan kita. Tapi nggak ada ngopi kan kayak nggak ada ngopi karena kita bulan puasa. Nah, kita jumpa lagi di season kedua saja, Pak. Boleh. Karena ilmu beliau ini sangat luar biasa. Tentu hari ini memang kita mengganggu jadwal beliau. Hari ini beliau ada mengisi kuliah umum juga di salah satu universitas di Lubuk Linggau ini. Mudah-mudahan kami doakan, Pak, semoga sukses dulu. Nanti untuk selanjutnya kita ada part kedua ya, Pak ya. Mohon waktunya datang kembali lagi di kampus kami ini. Demikian, Pak. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Mister atau Haji Artianto LCMA di bagian kedua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.